Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, ada seorang pemuda muslim yang munafik, sombong, jenius dan sangat mengagungkan kepintaran otaknya. Pemuda itu sedang berjalan kaki di pinggir sungai Tigris. Tidak lama kemudian lewatlah Imam Ja'far As-Shiddiq, serta beberapa orang muridnya berjalan kaki yang berpapasan ke arah pemuda tersebut. Setelah pemuda muslim yang munafik itu dekat dengan sang imam, pemuda itu menghadang sang imam, dan pemuda itu berkata, "Wahai imam, engkau adalah keturunan Nabi Muhammad dan pemimpin para aulia. Aku ingin melihat Allah dengan kedua mataku ini. Dapatkah engkau mengaturnya untukku?" Kata Imam Ja'far As-Shiddiq kepada pemuda itu, "Allah tidak bisa dilihat dengan mata zahiriah ini, dia hanya bisa dirasakan kehadirannya dengan mata hati." Pemuda muslim yang munafik itu berkata, "Terserah apa yang engkau katakan, tetapi aku tidak bisa menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat dan disentuh." Imam Ja'far As-Shiddiq memandangnya dengan tajam, kemudian berkata kepada para muridnya, "Angkatlah pemuda ini dan lemparkan dia ke sungai." Murid sang imam segera melaksanakan perintah sang imam, dan pemuda tersebut diangkat lalu dilemparkan ke sungai. Dalam keadaan tenggelam, pemuda itu berjuang untuk selamat. Pemuda muslim yang munafik itu berseru, "Wahai imam, tolong selamatkan aku." Imam Ja'far As-Shiddiq memerintahkan para muridnya untuk mengangkat pemuda tersebut dari sungai. Maka diangkatlah pemuda itu dengan nafas yang masih terengah. Lalu sang imam berkata lagi kepada para muridnya, "Ikatlah kedua tangan dan kakinya, lalu lemparkan kembali pemuda ini ke sungai dan jangan diselamatkan lagi." Setelah tangan dan kakinya terikat, maka pemuda itu dilemparkan lagi ke sungai. Ketika pemuda itu telah dilemparkan ke sungai dan sedang megap hampir tenggelam, pemuda muslim yang munafik itu tampak ketakutan. Dalam keadaan sangat kritis tersebut, pemuda itu berteriak, "Wahai Tuhan Maha Pengasih, selamatkanlah hamba. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hamba dari bahaya ini kecuali Engkau ya Allah." Mendengar teriakan pemuda tersebut, Imam Ja'far As-Shiddiq tersenyum, dan memerintahkan para muridnya untuk menyelamatkan, dan mengangkat pemuda muslim yang munafik tersebut ke darat. Dalam keadaan gemetar ketakutan, pemuda itu dihadapkan kepada sang imam, dan beliau berkata, "Kamu memanggil-manggil Tuhan yang Maha Pengasih, apakah benar kamu telah melihatnya?" Pemuda itu berkata, "Benar ya imam. Ketika harapan kepada semua manusia telah lenyap, aku mencari perlindungannya dan mata hatiku terbuka sehingga aku bisa melihat merasakan kehadirannya." Akhirnya pemuda tersebut bertobat dan mengakui kesalahannya, bahkan pemuda tersebut menjadi murid Imam Ja'far As-Shiddiq. Kisah-kisah manusia yang ingin melihat Allah juga banyak diceritakan di dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 55. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Allah telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Al-Quran Surat Al-A'raf, ayat 143. Itulah beberapa kisah manusia yang memaksa ingin melihat Allah, dan karena permintaannya itu mereka mendapatkan azab. Semoga bermanfaat bagi kita semua.